Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Faslun, fasal. Fil mashi menerangkan tentang mengusap alal khuffaini, dua khuf. Jadi khuf itu adalah seperti sepatu yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya, yang menutupi tempat basuhan fardu pada kaki, dari ujung kaki sampai mata kaki. Nah, mengusap khuf ini bisa menggantikan membasuh kaki pada wudhu. Wal mashu, dan adapun mengusap alal khuffaini, dua khuf, itu jaizun, diperbolehkan. Bisalah sati syara'ita, diperbolehkannya tadi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyab tadi'a lubsahuma, hendaknya seorang memulai memakai kedua khuf tadi ba'da kamalit toharoti, setelah sempurnanya bersuci. Jadi syarat yang pertama adalah memakai khuf itu harus sesudah sempurnanya bersuci. Jadi setelah kita berwudu secara sempurna, basuh wajah, 2 tangan, mengusap kepala, membasuh 2 kaki, baru setelah itu memakai 2 khuf. Jadi memakai 2 khuf tadi harus sudah bersuci secara sempurna. Ini syarat yang pertama. Wa ayyakuna satiraini limahallil ghusli. Dan syarat yang kedua, adanya 2 khuf itu menutupi limahallil ghusli, tempat yang dibasuh, minal qadamaini, dari kedua kaki. Jadi syarat yang kedua adalah adanya 2 khuf itu yang bisa menutupi tempat yang dibasuh dari 2 kaki, dari ujung jari sampai 2 mata kaki. Wa ayyakuna, dan syarat yang ketiga, kedua khuf itu mimma, dari khuf yumkinu, yang mungkin, mutataba'atul masyi, terus menerusnya berjalan, alaihima, menggunakan 2 khuf tadi. Artinya 2 khuf tadi harus kuat sehingga bisa digunakan untuk melakukan perjalanan terus menerus. Al aslu, adapun dalil, fi jawazil mashi, di dalam bolehnya mengusap, itu adalah dalilnya marwahu, hadis yang telah meriwayatkan hadis ini. Siapa? Muslimun, Imam Muslim. An Jaririn, dari Jarir. Qala, Jarir berkata, ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW, bala, kencing, summa tawaddoa, kemudian Rasulullah berwudu, wa masaha ala khufaihi, dan Rasulullah mengusap 2 kakinya. Jadi Jarir itu melihat Rasulullah kencing kemudian berwudu, terus Rasulullah tidak membasuh 2 kakinya tapi mengusap 2 khufnya. Wa kana yu'jibuhum, dan wa kana yu'jibuhum hadzal haditsu, dan adalah hadis ini membuat heran para ulama. Li'anna, kenapa membuat heran para ulama? Li'anna Islam Jarir, karena Islamnya Jarir, karena ba'da nuzulil ma'idati, Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Maidah.
Artinya kejadian Nabi mengusap khuf tadi itu setelah turunnya perintah wudhu yang ada di dalam surah Al-Maidah. Jadi perintah wudhu itu turun duluan, baru setelah itu ada kejadian Nabi mengusap khuf. Fala takunu ayatul maidati adalatu ala ghusli rijalaini itu nasikhatan lil mashi, sehingga adanya ayat Maidah yang menunjukkan wajibnya membasuh dua kaki itu tidak bisa menghapus mengusap dua khuf, karena kejadiannya Nabi itu setelah turunnya ayat Al-Maidah. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa ghairuhu dan selain Imam Nawawi berkata juga, wa ajma'a dan telah sepakat, man yu'taddu bihi fil ijma'i, orang yang dianggap di dalam kesepakatannya, ala jawazil mashi, telah sepakat atas bolehnya mengusap alal khufaini dua khuf, fil hadori wasafari, baik ketika di rumah maupun ketika di dalam perjalanan boleh mengusap dua khuf. Sawaun sama saja mengusap dua khuf tadi, kana lihajatin au li ghairiha, mengusap dua khuf tadi itu karena ada hajat atau karena tidak ada hajat, boleh mengusap khuf. Hatta yajuza, bahkan boleh lil mar'atil mulazimati, bagi perempuan yang senantiasa di rumahnya, wazamini alladzi la yamshi, dan boleh juga mengusap khuf bagi orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Wallahu a'lam. Wa angkara rafidatu, dan Rafidah telah mengingkari, wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti Rafidah telah mengingkari al-jawaza, bolehnya mengusap dua khuf. Wa kadzalika Syiah, begitu juga Syiah mengingkari bolehnya mengusap khuf. Wal Khawarij, dan kaum Khawarij juga mengingkari bolehnya mengusap dua khuf. Qala al-Hasanul Basri, Hasan Basri berkata, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah, telah menceritakan kepadaku siapa 70 dari sahabat Rasulullah SAW, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi SAW kana yamsahu alal khufaini, adalah Nabi itu mengusap dua khufnya. Faqat rawal masha minas sahabati an Rasulillah khalaiku la yusawna, sungguh telah meriwayatkan mengusap dua khuf minas sahabati, dari sahabat, an Rasulillah, dari Rasulullah. Siapa? Khalaiku, kebanyakan para ulama, la yuhsauna, yang mereka tidak terhitung jumlahnya. Naam, ia memang demikian. Halil ghuslu afdolu, apakah membasuh dua kaki itu lebih utama? Li'annahu, karena membasuh dua kaki itu adalah asalnya fardu wudu. Wabihi qalatis syafi'iyah, wabihi, dan dengan membasuh dua kaki itu lebih utama telah mengatakan pendapat itu siapa? Imam Syafi'i. Wa jama'atun minas sahabati, dan sekelompok dari sahabat. Minhum, di antara sekelompok dari sahabat tadi adalah Umar bin Khattab, wabnuhu, dan anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah, wa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhum. Amil mashu afdolu, apakah membasuh
dua kaki itu lebih utama ataukah membasuh lebih utama? Wabihi, dan dengan pendapat ini mengusap lebih utama. Qala jam'un, berkata siapa sekelompok minat tabi'in. Telah mengatakan pendapat ini siapa sekelompok dari tabi'in. Minhum, diantara sekelompok dari tabi'in tadi adalah Asy-Sya'bi, wa Hammad, wal Hakam. Fihi khilafun, di dalam masalah ini membasuh dua kaki itu lebih utama atau mengusap dua kaki itu, dua khuf itu lebih utama, ada khilaf. Wan Ahmadah, dan dari Ahmad itu ada riwayatani, dua riwayat. Wal rajihu minhuma, adapun yang rajih, pendapat yang rajih minhuma dari dua riwayat tadi, al-mashu afdalu, adapun mengusap dua khuf itu lebih utama. Wasaniyatu, dan yang kedua, huma, membasuh dua kaki atau mengusap dua khuf itu sawaun, sama saja. Waqtarahu, dan telah memilih pendapat ini siapa? Ibnul Munzir min ashabi Syafi'i, dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Wa fihi ahaditsun sanwariduha fi mahalliha, dan di dalam masalah ini ada hadis-hadis yang kami akan menyebutkan hadis-hadis tadi pada tempatnya. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.